Sebagai orang Kristen, doa itu bukan sekedar sebuah permohonan, bukan sekedar permintaan, tetapi doa itu adalah sebuah keintiman, sebuah hubungan, relasi dua arah. Tidak hanya kita yang berbicara kepada Tuhan. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, apapun yang terjadi karena Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, undangan dan janji Tuhan Yesus luar biasa sekali. Mari kita meresponi dengan iman kita datang dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua pergumulan, beban berat, dan masalah-masalah kami. Kami percaya Tuhan memberi kami kelegaan. Kami tidak sanggup untuk mengatasi masalah-masalah kami tanpa Engkau, karena Engkau sumber kekuatan kami dan Engkau perlindungan serta pemimpin kami yang memberi arah yang tepat bagi kami bagaimana menjalani hidup. Hari ini Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, nyatakan kebenaran firman-Mu di hati dan pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, doa itu bukan sekedar sebuah permohonan, bukan sekedar permintaan, tetapi doa itu adalah sebuah keintiman, sebuah hubungan, relasi dua arah. Tidak hanya kita yang berbicara kepada Tuhan, tetapi lewat doa kita berharap, kita menantikan Tuhan bicara kepada kita. Apalagi ketika kita sedang menghadapi masalah yang sulit, ketika kita diperhadapkan dengan pilihan yang sulit, di mana kita membutuhkan hikmat Tuhan, maka kita perlu mengembangkan, membiasakan berdoa yang sifatnya konsultasi dengan Tuhan. Kita perlu konseling dengan Tuhan untuk semua permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, supaya kita tidak salah memutuskan, supaya kita tidak salah memilih. Kalau kita benar dalam membuat keputusan, kalau kita benar dalam memilih, maka perjalanan kita berikutnya perjalanan yang baik, yang mendatangkan sukacita. Tetapi ketika kita salah memutuskan, kita salah memilih, maka perjalanan kita ke depan akan diwarnai banyak konflik, banyak masalah, bahkan tetesan air mata. Kita akan belajar dari sosok Daud, bagaimana dia ternyata punya hubungan yang begitu dekat. Doa-doa dia bukan sekedar permintaan, tetapi sebuah konsultasi. Lewat doanya, Daud sedang konseling dengan Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Samuel. 1 Samuel pasal 23 sampai ayat 1 sampai 13. Perikop ini memberikan gambaran kepada kita jelas sekali bahwa Daud itu punya kebiasaan berdoa itu dua arah. Dia tidak hanya mengajukan permintaan, tetapi dia sedang konsultasi dengan Tuhan. Di perikop ini memiliki latar belakang bahwa Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Tetapi khusus di perikop ini ada masalah. Bukan Raja Saul yang mengejar-ngejar, tetapi karena ada orang Filistin. Karena musuh Israel nih, orang Filistin yang menjarah tempat-tempat di mana orang Israel tinggal.
Ayat 1, diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Ketika mendengar kabar itu, Daud yang pernah mengalahkan Goliat tidak langsung, kalau begitu kita serang saja. Atau berkata, karena kita ini kan dikejar-kejar oleh Raja Saul, kita bersekongkol saja dengan orang Filistin, kita serang itu Raja Saul. Atau juga tidak ambil sikap, biarkan saja itu masalahnya Raja Saul. Tidak, sebagai orang Israel, dia tetap punya jiwa nasionalisme, dia tetap mencintai bangsanya, dia tetap tahu apa yang Tuhan tetapkan bagi dia. Dia mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Makanya Daud kemudian datang kepada Tuhan berdoa. Doanya adalah doa yang sifatnya konsultasi kepada Tuhan. Bertanya apa yang harus dilakukannya. Kita baca ayat yang kedua. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalonya ternak mereka, ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Saudara-saudara, Daud bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus melawan orang-orang Filistin? Tetapi jawaban Tuhan berbeda dari apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya. Tuhan berkata, pergilah, aku akan serahkan orang Filistin itu. Tetapi orang-orang di sekitarnya berkata, memangnya tidak cukup kita sudah dalam ketakutan dikejar-kejar Raja Saul. Kenapa kita mau berurusan dengan orang Filistin juga? Dalam kebingungannya, Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Gimana Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus melawan orang Filistin? Tuhan tetap berkata, lawan mereka, aku akan serahkan mereka. Daud akhirnya maju berperang melawan orang Filistin. Terbukti apa yang dikatakan benar. Orang Filistin berhasil mereka kalahkan. Dan terbukti juga apa yang dikatakan orang-orang terdekatnya salah. Karena ternyata Daud dan pasukannya menang, bukan kalah, bukan tambah masalah. Tetapi justru mereka alami sukacita yang besar. Karena bisa mengalahkan orang Filistin, karena bisa membebaskan orang-orang di Kehila, karena mereka bisa merebut kemenangan yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang dihadapkan dengan masalah yang berat, masalah yang besar, masalah yang punya risiko yang sangat besar, yang kita butuhkan adalah nasihat. Nasihat terbaik adalah dari Tuhan. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang memberi kita masukan, yang memberi kita nasihat, yang memberi kita sebuah analisa yang bagus, yang sesuai dengan keadaan yang terlihat. Tetapi tetap jangan lupakan yang paling penting, berkonsultasilah dengan Tuhan. Konselinglah dengan Tuhan, bertanyalah kepada Tuhan apa yang harus saudara lakukan, supaya saudara bisa mengambil keputusan yang tepat, yang benar, yang akan disertai Tuhan, serta diberkati oleh Tuhan.
Ini sebuah latihan rohani yang perlu dilakukan sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, kita bisa perhatikan di ayat selanjutnya ya. Ketika Daud berhasil mengalahkan orang Filistin, Saul mendengar kabar itu semakin berusaha untuk menyerang Daud. Dia tahu Daud ada di Kehila, dia coba serang. Dan ketika mendengar itu, Daud kembali bertanya kepada Tuhan di ayat yang ke-10. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota itu oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga kota Kehila, itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Ayat 13, ini akhirnya keputusan yang diambil oleh Daud. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Saudara-saudara, begitu mendengar kembali ancaman dari Saul, dia konsultasi Tuhan, apakah orang-orang di Kehila, di mana aku sudah membebaskan mereka, mengusir Filistin dari tanah mereka, dari kota mereka. Kalau nanti Raja Saul datang, mereka akan mengkhianati aku enggak? Mereka akan serahkan aku dan orang-orangku kepada Raja Saul. Tuhan menjawab, mereka akan serahkan. Makanya Daud memutuskan, dia tidak mau berperang dengan rajanya sendiri, orang yang diurapi Allah. Dia tahu Saul dipilih Tuhan, diurapi Tuhan. Dia tidak mau berperang dengan orang yang diurapi Tuhan. Dia lebih memilih menyingkir, keluar dari kota Kehila. Kadangkala ketika Tuhan memimpin kita, ketika Tuhan memberitahukan apa yang harus kita lakukan, itu membuat kita harus meninggalkan kemenangan kita, meninggalkan sesuatu yang sebenarnya menjanjikan bagi kita. Daud bisa saja menjadikan Kehila menjadi tempat di mana dia bisa membangun kekuatan pasukan yang besar. Toh dia sudah mengusir orang Filistin. Tetapi ketika Tuhan berkata, tidak, kamu akan dikhianati di tempat ini. Kamu akan diserahkan kepada Raja Saul, kamu dan anak buahmu. Dia lebih memilih meninggalkan kota itu. Ada banyak keadaan, situasi ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ternyata kita harus melepaskan apa yang sebenarnya jadi peluang kita. Apa yang sebenarnya jadi kesempatan kita. Secara analisa logika kita tahu bahwa ini kesempatan baik bagiku untuk maju, untuk berkembang, untuk meraih prestasi lebih besar, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tetapi ketika Tuhan ingatkan ada risiko buruk loh, ada keadaan yang menyakitkan loh, ada keadaan yang membuat kamu nanti justru punya masalah lebih besar. Kita harus belajar seperti Daud, merelakan kesempatan itu karena kita ingin lebih mentaati Tuhan. Karena kita ingin lebih melindungi orang-orang yang kita kasihi, melindungi keluarga kita. Kita lebih mementingkan masa depan yang direncanakan Tuhan
kita lebih mementingkan panggilan Tuhan dalam hidup kita daripada keuntungan dan kesempatan besar yang sepertinya bisa kita dapatkan. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang bergumul untuk membuat keputusan pilihan yang sulit. Kiranya firman Tuhan ini mencerahkan hatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Dalam Yesus Kristus, Engkau adalah Immanuel, selalu beserta dengan kami. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang diperhadapkan situasi sulit, di mana mereka harus segera memutuskan, memilih sesuatu yang serba sulit. Semua pilihannya penuh dengan risiko dan membuat mereka jadi bingung, membuat mereka jadi khawatir untuk membuat keputusan. Kiranya Roh Kudus memberi mereka terang, memimpin mereka, menyingkapkan rahasia-Mu. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu, supaya mereka bisa mengerti apa yang harus mereka lakukan. Mereka mengerti arah Tuhan memimpin. Mereka bahkan mendengar suara Tuhan, jawaban Tuhan atas doa-doa mereka. Apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa membuat keputusan yang benar, bisa memilih yang benar, dan hidup mereka tetap ada di jalan Tuhan. Mereka tetap menggenapi rencana Tuhan. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang menggagalkan rencana-Mu. Bapa di surga, beri kami pengertian kalau kami harus melepaskan kesempatan, melepaskan peluang, melepaskan sesuatu yang baik demi untuk mentaati-Mu, demi untuk melindungi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Beri kami keberanian untuk membuat keputusan itu. Beri kami kerelaan untuk melepaskan ambisi-ambisi pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi, demi kasih kami kepadamu dan orang-orang yang kami kasihi. Roh Kudus bekerja lebih lanjut, memberi kami hikmat dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita perkatakan bersama dengan penuh iman, penuh pengharapan Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua, malam hari ini sungguh-sungguh saudara bisa mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.